Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang wanita ditemukan tewas di dalam sebuah kamar hotel. Rencana pembangunan rumah ibadah di Jakabaring, Palembang menuai penolakan dari masyarakat. Lomba burung berkicau berperan menggerakkan perputaran ekonomi. Rencana pembangunan rumah ibadah di Jalan Pangeran Ratu, Jakabaring, Palembang menuai penolakan dari masyarakat. Pasalnya pembangunan rumah ibadah itu dapat berpotensi konflik karena berada di lingkungan mayoritas umat yang berbeda dengan penganut rumah ibadah tersebut. Pada dasarnya sejumlah warga, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dari 3 kecamatan di Kota Palembang melakukan penolakan atas rencana pembangunan rumah ibadah di Jalan Pangeran Ratu, Jakabaring, Palembang. Ketiga kecamatan meliputi Kecamatan Jakabaring, Kecamatan Kertapati, dan Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang. Penolakan ini karena warga merasa pembangunan rumah ibadah berada di lingkungan mayoritas umat yang berbeda dengan penganut rumah ibadah itu. Masyarakat sekitar merasa telah dibohongi oleh panitia pembangunan rumah ibadah saat meminta tanda tangan warga. Sebab tanda tangan warga awalnya untuk pembagian sembako, tetapi berubah menjadi tanda tangan izin pembangunan rumah ibadah. Kami jelaskan, kalau seandainya di situ mayoritas ada penduduk Nasrani, Kristen, kami tidak menolak. Tapi ini kan 99% warga Muslim. Dan yang tanda tangan di sini, ini warga tidak tetap ini. Ini tinggal di tanah-tanah numpang, pondok-pondok numpang ini. Sewaktu pindah, penutumpangan ini. Nah, ini yang dimanfaatkan oleh mereka, oknum, dan mereka juga merasa tertipu. Demikian saja. Jadi intinya apapun terjadi kami menolak, secara keras kami menolak. Penolakan ada 3 kecamatan, Kecamatan Seberang Ulu 1, Jakabaring, termasuk Tuan Kentang itu, dan diwakili oleh ketua-ketua masjid dan para alim ulama, termasuk kiai-kiai, termasuklah dari MUI, dari KUA, dari tokoh masyarakat. Aksi penolakan warga ini mendapat dukungan penuh dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI Seberang Ulu 1 Palembang. Dari Majelis Ulama Indonesia Kecamatan, kami dari Kecamatan Jakabaring, termasuk Kecamatan Kertapati, termasuk Seberang Ulu 1, menolak berdasarkan ya memang di situ banyak penduduk Muslim. Jadi kami harapkan pembangunan gereja tidak dipaksakan karena sana masyarakatnya mayoritas Muslim, dan kami mewakili seluruh ulama-ulama yang ada di Kecamatan Jakabaring, Seberang Ulu 1, dan Kertapati menolak pembangunan gereja itu. Warga berharap pembangunan rumah ibadah tersebut berpindah ke lokasi lain yang mayoritas umatnya berada di lokasi itu. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Polisi kembali menangkap 2 pelaku pungli di Jalan Lintas Sumatera, Palembang, Indralaya. Dalam aksinya, para pelaku kerap meminta paksa sejumlah uang kepada sopir truk dan kendaraan pick-up. Yudi dan Sri Purnomo diringkus tim patroli Polres Indralaya. Keduanya tertangkap tangan saat melakukan aksi pungutan liar di Jalan Lintas Sumatera, Palembang, Indralaya. Dari tangan keduanya disita bukti uang sebesar 110.000 yang diduga hasil pungutan liar. Kedua pelaku itu sudah sangat meresahkan para pengguna jalan yang melintas di Jalan Lintas Sumatera, Palembang, Indralaya, khususnya pengemudi truk dan kendaraan pick-up. Modus mereka berpura-pura membersihkan kaca mobil dan mengatur lalu lintas. Dan mereka meminta sejumlah uang. Namun jika tidak diberi, pelaku akan merusak dan melempari kendaraan dengan menggunakan batu. Dua masyarakat ini kami amankan, 2 orang termasuk kami amankan BP-nya uang. Kami dari tim patroli Perintis Posisi sama Polres Ogan Ilir menghimbau kepada masyarakat, jika ditemukan masyarakat seperti ini yang melakukan pungutan liar, silakan laporkan ke Polsek maupun Polres atau laporkan ke konsen pengaduan 110. Jadi kita respon untuk tanggapi. Sementara yang bersangkutan kita amankan, berikut barang bukti, kita bawa ke Polres untuk dilakukan pemeriksaan.
Kedua pelaku ini langsung diserahkan ke petugas Satuan Reskrim Polres Ogan Ilir untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Bila terbukti bersalah, keduanya terancam hukuman 9 tahun penjara. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Dalam rangka mencari bibit atlet karate untuk berlaga di level nasional, turnamen dan festival karate dari Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia digelar di Palembang. Kegiatan ini diikuti 1.600 peserta dari berbagai daerah. Selama 2 hari, sebanyak 1.600 peserta dari berbagai perguruan karate mengikuti Open Turnamen dan Festival Karate di Palembang Sport and Convention Center, Palembang. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kodam 2 Sriwijaya, memperebutkan Piala Pangdam 2 Sriwijaya. Kegiatan ini juga masih dalam rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun ke-80 TNI. Para atlet yang hadir mulai dari usia dini hingga senior. Mereka antusias mengikuti turnamen ini. Berbagai nomor diperebutkan mulai dari kata beregu hingga kumite. Kegiatan ini menggandeng Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia. Para peserta hadir dari berbagai wilayah dari luar Sumatera Selatan, di antaranya Lampung, Bengkulu, Jambi, Bangka Belitung, hingga Sumatera Utara. Target Kejurnas bisa mungkin nanti ikut event internasional. Untuk para atlet tentunya kan namanya bertanding ada juara, ada yang menang ya. Yang kemenangan ini yang pertama harus dipertahankan, yang belum berjuara ya harus berlatih terus ya. Dan tidak ada lagi setelah ini bertanding di luar karena tadi tidak puas, mungkin merasa saya lebih baik kok saya kalah, jangan lagi dilanjutkan di luar. Selesai di sini keputusan wasit. Itu dari kecil lagi. Oh iya. Oke. Kita di nomor kata. Iya, kata perorangan sama kata bergu. Oke. Kami sekarang udah makin banyak atlet yang berprestasi. Oke. Kompetisi ini juga sebagai sarana pembinaan bagi generasi muda agar menjadi pribadi yang tangguh, disiplin, dan lebih sportif. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Ratusan penghobi burung berkicau ambil bagian pada gelaran Lomba Burung Berkicau. Suara merdu setiap burung itu ternyata juga berperan menggerakkan perputaran ekonomi. Suara merdu burung bersautan di lapangan tenis markas Korem 044 Garuda Dempo Palembang yang dijadikan lokasi gantangan. Sekitar 500 peserta dari berbagai daerah di Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, dan Jawa Tengah mengambil bagian pada gelaran Lomba Burung Berkicau. Kegiatan ini masuk dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 TNI. Agar lomba dapat dilakukan secara sportif, panitia mengajak komunitas pecinta burung kicau asal Pulau Jawa sebagai juri. Tak hanya hiburan semata, ajang ini bagi TNI juga sebagai langkah pembinaan teritorial. Dari burung murai, kemudian macam-macam ikut semua di sini. Total hadiah berapa banyak, Dan Rem? Total hadiah bisa kita lihat sendiri, di samping uang pembinaan juga ada kita berikan door prize maupun piala tetap dan piala bergido. Dan Rem, nantinya yang juara ini apakah akan dibina atau seperti apa nanti? Harapan saya selaku Komandan Korem, kebetulan saya juga pencinta burung. Harapan saya biar bisa kita jadi satu komunitas. Harapan di seluruh Sumatera Selatan ini pencinta burung bisa kita pelihara terus. Ajang ini membuka ruang ekonomi baru bagi para penghobi dan pelaku usaha dunia kicau. Dari penjualan pakan, perajin sangkar, hingga juri lomba, semuanya mendapatkan dampak positif. Burung yang juara pun bahkan bisa melonjak nilai jualnya hingga puluhan juta rupiah. Hobi kan? Nah, dari situlah kita dapat untungnya tuh. Oh, jadi bisa untuk investasi juga, Pak? Bisa. Pak, bisa buat jual beli pula. Oh, itu. Pak, kalau boleh tahu, per bulan itu bisa masuk berapa, Pak, dari burung? Kalau dari burung tuh ya, kalau dari burung misalnya kita cuma ngerawat loh ini, dari ngerawat itu baik.
Lomba burung kicau menjadi bukti semangat hari ulang tahun TNI tak hanya menjaga pertahanan dan pembinaan teritorial, tapi juga menggerakkan ekonomi kerakyatan. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Laporan tersebut mengakhiri berita Sumatera Selatan hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Tia Anissa pamit, sampai jumpa.